Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Ngomong-ngomong, selamat ya minggu lalu Paskibra sekolah kita menang dalam lomba Paskibra tingkat nasional ya. Ya Bu, makasih banyak. Kami juga waktu itu udah berusaha seoptimal mungkin dan ternyata bisa mendapat juara satu. Ya, saya bangga dengan kamu. Padahal saingan kamu dari SMA-SMA yang ternama. Ya itu semua juga berkat dukungan dari guru-guru dan teman-teman juga. Eh, Ngomong-ngomong, saya boleh mengungkapkan sesuatu nggak Bu? Eh, karena saya sekarang kayak sedang tidak tenang aja gitu. Boleh, Ibu siap bantu kamu. Tapi sebelumnya Ibu minta kesepakatan waktu supaya dalam pertemuan ini bisa efisien dan teratur. Berhubung hari ini kita bertemunya malam hari ya. Kalau waktunya sekitar 10-15 menit gimana? Saya setuju. Saya rasa 10 sampai 15 menit saya rasa cukup sih Bu. Saya juga minta Ibu agar bisa merahasiakan masalah ini. Saya juga tidak nggak pengen orang lain tuh tahu apa yang menjadi permasalahan saya. Baik, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu dengan siapapun. Baik Bu. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu kamu hari ini. Saya tuh sekarang tuh kayak sedang bingung aja Bu. Bingung kenapa? Saya bingung, eh, kayak saya akhir-akhir ini nggak fokus dalam pelajaran. Apa ada hal yang lain yang mengganggu pikiran kamu saat ini? Selain kebingungan juga, dalam pikiran saya tuh saya juga merasa resah, cemas, dan lain-lain juga. Oke, jadi perasaan kamu saat ini tuh terganggu sehingga kamu resah dan cemas itu ya. Ya, ya itulah Bu yang saya alami saat ini. Oke, sekarang kita lihat permasalahanmu lebih jauh. Tadi kamu mengatakan kalau kamu itu bingung, merasa cemas, resah. Nah, kalau boleh Ibu tahu yang menyebabin kamu kayak gitu itu apa sih? Eh, saya kan udah kelas 12 ya Bu. Dan setelah lulus saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, lalu? Sebenarnya sejak SMP saya bercita-cita setelah lulus tuh saya pengen masuk kuliah S1 di jurusan hukum. Nah, sayangnya harapan saya itu apa ya bertentangan dengan harapan orang tua saya juga. Jadi tampaknya ada perbedaan prinsip dalam menentukan masa depanmu ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan perbedaan harapanmu dengan harapan orang tua kamu? Saya kan ingin jadi sarjana hukum, sedangkan orang tua saya inginnya saya kuliah D3 saja. Karena adik saya juga kan masih butuh biaya studi. Lalu orang tua saya tuh mengharapkan jika kuliah D3 saya bisa cepat lulus dan bisa cepat langsung dapat kerja. Selanjutnya bisa setidaknya bisa membantu membiayai studi adik saya itu. Oke, jadi berarti ada kesulitan keuangan dari keluarga kamu ya, sampai orang tuamu menyarankan untuk kuliah di jenjang diploma saja. Ya, mungkin bisa jadi hal tersebut juga menjadi dasarnya itu masalah itu. Eh, Meskipun orang tua saya tidak pernah membicarakan soal perihal keuangannya, apalagi eh, berapa sih Bu gaji seorang supir bus seperti bapak saya. Baik, saya mengerti maksud kamu. Nah, selanjutnya kira-kira nanti setelah kamu lulus nih,
Kamu ingin melanjutkan di perguruan tinggi mana? Universitas mana yang menjadi impian kamu? Kalau saya sih prioritas untuk ngambil negeri itu impian saya pengen bisa keterima di jurusan hukum di UGM. Nah, kalau universitas alternatif, kalau misal nggak keterima di UGM itu mana? Universitas alternatifnya di swasta ya, yang udah terbukti bagus, semisal UAD untuk jurusannya mungkin antara hukum dan bimbingan konseling. Nah, bagaimana sih dengan harapan orang tuamu saat ini? Kalau untuk orang tua saya eh, mengharapkan kuliah yang cepat selesai dan menyarankan kuliah D3 di perguruan tinggi negeri di mana saja agar saya tuh cepat dan bisa membantu membiayai studi adik saya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang perbedaan harapan kamu sama harapan orang tua kamu sudah mulai jelas ya. Ya, nah itulah yang menyebabkan kebingungan saya saat ini, Bu. Lalu saya sekarang harus berbuat gimana gitu. Sebelumnya kalau Ibu memberikan kamu skala penilaian antara 1 sampai 10 nih, di mana 1 ini kamu bingung banget karena perbedaan pilihan orang tuamu, dan skala 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena udah mampu memutuskan pilihan karir. Mungkin di angka 4 ya, di angka 4. Oke. Berarti kamu berada di kebingungan yang benar-benar mengganggu gitu ya. Nah, sekarang kan udah masuk ke tahun ketiga kamu sekolah di SMA. Eh, apa sih yang membuat kamu tetap bertahan sama keputusan orang tua kamu, sedangkan kamu dalam keadaan bingung kayak gini? Ya, Bu, benar sekali. Saya ingin berusaha mengikuti semua keinginan orang tua saya. Sampai akhirnya saya benar-benar tidak mengikuti keinginan orang tua saya sekarang ini. Baik, sekarang kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian dari keinginan orang tua kamu sama pilihan kamu. Sekarang coba kira-kira apa sih yang menjadi keuntungan kamu kalau kamu itu kuliah di S1 jurusan hukum? Keuntungannya jika saya kuliah di S1, saya akan mendapat gelar sarjana hukum sesuai dengan cita-cita saya sejak SMP. Lalu yang jelas jenjang karir juga bakal lebih baik. Oke, kalau keuntungan kuliah D3, Kalau D3 itu sendiri waktu kuliahnya kan singkat ya, Bu, hanya 3 tahun. Nah, artinya pengeluaran biaya studi pasti akan lebih eh, sedikit dan pasti akan didukung orang tua saya karena sesuai dengan harapan mereka. oke, kita udah lihat keuntungannya nih kalau kamu kuliah di sarjana sama di diploma. Sekarang kita lihat kerugiannya. Apa sih kerugian yang kamu dapatkan kalau kuliah di jenjang S1 atau diploma? Untuk S1 sendiri ya, menurut saya, Bu, kalau untuk kerugiannya, jika saya kuliah di S1 jurusan hukum, studinya akan lebih lama, minimal 4 tahun lah jika lancar. Artinya biaya studi yang akan dikeluarkan akan jauh lebih banyak juga dan tidak sesuai dengan harapan orang tua saya sendiri. Kalau kerugian kuliah di jurusan hukum di jenjang D3 apa? Untuk kerugiannya sih tidak sesuai dengan cita-cita saya sendiri ya, Bu. Dan saya juga tidak akan mendapat gelar sarjana, sarjana hukum. Nah, terus bagaimana ya, Bu, kalau misalkan setelah saya mengungkapkan keuntungan dan kerugian masing-masing jenjang, saya juga masih bingung harus memilih yang mana.
Nah, untuk langkah selanjutnya saya mau tanya nih ke kamu lagi. Mungkin nggak sih kalau kamu kuliah di D3? Ya, menurut saya sih mungkin aja Bu. Tapi saya sendiri tidak ingin gitu. Tapi ya saya juga bingung dengan tuntutan orang tua saya. Saya takut kalau saya kuliah di jenjang diploma, saya tidak akan serius. Oke, jadi kamu tetap pilih di jurusan S1 Hukum ya? Iya, tampaknya sih begitu. Eh, saya memang harus ke jenjang S1. Jadi tampaknya keputusan kamu itu udah bulat. Terus bagaimana dengan harapan orang tua kamu tentang kamu harus kuliah di D3? Bagaimana dengan biaya studi kamu nanti? Di sana orang tua kamu kan juga kesulitan juga ya, kesulitan biaya. Ya, memang Bu, pasti nanti ada kendala dengan biaya ekonomi dan keluarga saya sendiri. Saya juga akan berusaha mencari beasiswa di universitas yang nanti saya pilih. Lalu saya juga akan kuliah sambil bekerja mungkin. Saya punya keahlian dalam hal elektronik, jadi bisa mungkin nanti bisa saya gunakan. Oke, nah, jadi kamu nanti nggak kesulitan antara bagi waktu antara kuliah sama bekerja? Ya, saya rasa sih mampu karena jenis pekerjaan sampingan yang saya akan lakukan tuh biasanya bisa dikerjakan di rumah. Nah, untuk beasiswa yang kamu cari, biasanya kan ada konsekuensi khusus dari pihak perguruan tinggi nih ya. Maksudnya kamu juga akan dituntut untuk dapat nilai yang tinggi juga. Apakah kamu siap? Saya rasa dalam hal nilai dan prestasi di perguruan tinggi, saya rasa cukup bisa memenuhi. Kalau boleh Ibu tahu, kamu pernah memiliki keinginan nyampein harapan kamu itu apa enggak sama orang tua? Eh, Belum pernah Bu. Saya itu orangnya sangat takut dengan ayah saya Bu. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang gini, Ibu minta kamu untuk bayangin. Coba kalau nanti malam, pada saat kamu tidur, kamu itu bermimpi bertemu dengan seorang yang punya kekuatan yang bisa buat kamu berani menyampaikan keinginan kamu sama orang tua kamu. Nah, terus keesokan harinya, kamu dengan penuh keberanian berbicara dengan orang tua kamu dan orang tuamu itu mempertimbangkan keinginan kamu. Sekarang apa yang kamu rasakan kalau kamu bisa melakukan hal itu? Tentunya saya bakal sangat senang ya Bu. Maksudnya meski tidak disetujui, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang saya inginkan. Oke, tampaknya kamu udah matang sama rencana-rencana kamu ya. Sekarang kalau Ibu berikan skala penilaian dari 1 sampai 10, kalau 1 itu bingung dengan perbedaan pilihan dengan orang tua kamu, dan 10 adalah perasaan bebas dari kebingungan karena udah mampu memutuskan pilihan karir. Mungkin di level 8. Kalau awalnya saya bingung dengan keputusan karir yang akan saya ambil. Sekarang sih saya udah bisa mengambil keputusan akan pilihan karir saya lebih baik karena saya sudah punya rencana mengenai apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali, setidaknya ada peningkatan ya dari angka 4 ke angka 8. Nah, tampaknya kebingungan kamu juga udah terjawab kan? Ya, udah saya merasa enak. Oke, sebelumnya Ibu pengen nih kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita hari ini. Baik Bu, sebelumnya saya datang menemui Ibu karena saya bingung, cemas, resah, dan kadang suka merengek di kelas. Semua itu terjadi
karena harapan saya berbeda dengan harapan kedua orang tua saya, yaitu, mengenai jenjang perguruan tinggi yang harus saya ambil setelah lulus SMA. Saya sendiri, menginginkan kuliah di S1 Hukum, sedangkan orang tua saya menginginkan kuliah di D3 Hukum. Akhirnya saya, bisa menentukan pilihan saya sendiri dan memutuskan kuliah S1 Hukum di UGM, dan, akan mencari tambahan biaya kuliah, sendiri dengan kerja sampingan. Saya juga akan membicarakan secara baik-baik keputusan ini dengan kedua orang tua saya. Bagus, kamu udah bisa menentukan pilihan kamu. Nah, sekarang gimana sih perasaan kamu sekarang? Saya sangat senang ya Bu kayak dan merasa lebih enak dan jauh lebih baik karena kebingungan saya eh, terasa sedikit terobati. Oke, kalau kamu nggak keberatan, kita bertemu lagi kira-kira hari Rabu pada jam yang sama seperti saat ini untuk membicarakan pengalaman kamu yang udah dilakuin setelah konseling hari ini. Gimana? Setuju nggak? Ya Bu, saya sih setuju. Pertemuan kita udah sampai di sini. Apa ada hal lagi yang pengen kamu ungkapin? Saya kira udah nggak ada lagi sih Bu. Terima kasih banyak juga. Saya sebelumnya pamit undur diri ya Bu. Selamat malam. Iya, selamat malam.